Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Bahkan saum Ramadan yang sebentar lagi kita akan mengerjakan beberapa hari ke depan nanti, tujuan utamanya adalah melahirkan manusia-manusia yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih ketakwaan dengan saum yang akan kita lakukan, dan mudah-mudahan hari Jumat ini memberikan kontribusi besar bagi kita untuk mempertahankan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita. Di ayat yang tadi khatib bacakan, surat Al-Baqarah ayat 183, yang saya yakin mayoritas kita sudah hafal ayat tersebut. Syekh As-Sa'di menafsirkan kalimat la'allakum tattaqun dalam ayat tersebut. Beliau mengatakan, fa innas siyama min akbari asbabi taqwa. Saum itu merupakan sebab terbesar untuk melahirkan ketakwaan. Artinya secara tersirat kita bisa memahami komentar beliau bahwa sangat susah kita meraih ketakwaan kalau kita tidak melakukan saum dengan sebaik-baiknya. Dan ibadah saum adalah ibadah khusus yang memiliki nilai di atas ibadah-ibadah yang lain. Di antara kekhususan ibadah saum bisa kita lihat dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bahwa ibadah saum apapun, saum sunat, saum wajib, ibadah saum secara umum memiliki keistimewaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya adalah bahwa ibadah saum itu pahalanya dilipat gandakan melebihi ibadah-ibadah yang lain. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu, semua amal anak Adam itu milik dia. Semua amal anak Adam milik dia. Kita melakukan amal soleh untuk kita. Fal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam itu diberi pahala 10 kali lipat.
bahkan ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Illa siyam, kecuali saum. Huwali, saum itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi pahala khusus untuk orang yang saum. Artinya saum memiliki derajat lebih dari ibadah yang lain, dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan fa innahu la yanhasiru tad'ifuhu fi hadzal adad. Ibadah puasa ini tidak dibatasi kelipatannya pada kelipatan ini 10 sampai 700 kali lipat. Bal yudha'ifuhu Allahu ad'afan katsiratan, bahkan Allah melipat gandakannya lebih banyak lagi, bi ghairi hasri adad, tanpa batas kelipatan. Itu komentar Ibnu Rajab Al-Hambali. Yatruku ta'ama li syahwatihi min ajli, hambaku meninggalkan makan untuk memenuhi syahwatnya karena kedudukan aku. Wa yatruku syaraba li syahwatihi, dan hambaku meninggalkan minuman untuk memenuhi syahwatnya karena kedudukan aku. Huwali wa ana ajzi bihi, dan puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala khusus terhadap puasa itu. Sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat teori pelipat gandaan pahala dalam kitab-kitab fikih, pahala itu dilipat gandakan pertama dikarenakan syaraful makan, kemuliaan tempat kita mengerjakannya. Kita sholat di Masjid Istiqomah ini, sholat berjamaah, diberi 27 derajat. Tetapi begitu kita sholat di Masjidil Haram, kita sholat di Masjid Nabawi, kelipatannya beribu-ribu. Di Masjidil Haram Rasulullah sudah menentukan 100.000 dilipat gandakannya, dan di Masjid Nabawi 1.000 lipatannya. Syaraful makan, dilipat gandakan pahala itu karena mulianya tempat mengerjakan ibadah tersebut. Yang kedua dikarenakan syarafuz zaman, yaitu waktu kita mengerjakan ibadah tersebut. Umrah itu ibadah sunnah, tetapi begitu kita mengerjakan umrah pada bulan Ramadan, maka itu dilipat gandakan oleh Allah. Rasulullah bersabda, inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i, sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan haji atau haji bersamaku. Itu kata Rasulullah. Ibadah umrah dilipat gandakan pahala seperti haji dikarenakan melakukan umrah pada bulan Ramadan. Disebut dengan syarafuz zaman, waktu melakukan ibadah itu sangat mulia, dan ibadah bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Sedekah itu biasa, tetapi begitu kita sedekah pada bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan afdhalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Teori yang ketiga, ibadah dilipat gandakan itu dikarenakan syaraful amil, mulianya orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Orang yang bertakwa tentu ketika melakukan tahajud mendapatkan pahala yang lebih dari orang yang biasa. Kalau kita lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Rasulullah mengatakan, janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku. Seandainya kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah, au kama qala Rasulullah, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan sedekah yang dilakukan oleh sahabatku walaupun hanya dengan segenggam emas. Itu artinya syaraful amil, kemuliaan orang yang melakukannya. Oleh karena itu
Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ibadah saum, di mana letak ibadah saum itu dilipat gandakan lebih dari ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, seorang ulama mengatakan bahwa ibadah saum dilipat gandakan itu bisa jadi dikarenakan fa inna sauma minas sabr, karena saum itu merupakan sebagian dari kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasbihu nisful mizan. Tasbih itu setengah timbangan. Walhamdulillahi yamla'uhu. Dan hamdalah, pujian kepada Allah adalah yang memenuhinya. Wat takbiru yamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Dan takbir Allahu akbar memenuhi antara langit dan bumi. Was-saumu nisfus sabr, dan saum setengahnya sabar. Wat-tahuru nisful iman, dan kebersihan setengahnya iman. Itu dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi saum itu setengah sabar. Maka di dalam Al-Quran disebutkan hanya orang-orang yang sabarlah yang pahalanya akan disempurnakan oleh Allah tanpa batas. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa hisab. Inilah pendapat yang mengatakan bahwa ibadah saum itu dilipat gandakan lebih dari ibadah yang lain. Yang kedua, ibadah saum itu merupakan sirun bainal abdi wa rabbih, rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat, ketika seseorang melakukan saum, maka orang itu sangat sulit untuk dikenai ria. Dan ria melakukan ibadah saum itu ketika kita mengaku melakukan ibadah saum. Demikian Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di hadis tadi yang saya bacakan di awal, orang yang saum itu yatrukut ta'ama li syahwatihi min ajli. Dia meninggalkan makanan untuk memenuhi syahwatnya karena kedudukan aku, kata Allah. Wa yatrukus syarab, dan dia meninggalkan minuman li syahwatihi, untuk memenuhi syahwatnya min ajli, karena kedudukan aku. Ada rahasia seorang hamba dengan Tuhan ketika dia melakukan ibadah saum. Maka kalau kita lihat komentar Imam Sufyan bin Uyainah ketika beliau memberikan jawaban terhadap seseorang yang bertanya tentang hadis Rasulullah, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu milik dia kecuali puasa. Puasa itu untukku. Ibnu Uyainah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat terjadi, yuhasibullahu abdah, Allah menghisab hamba-hambanya. Kita akan dihisab oleh Allah, perbuatan kecil kita, perbuatan besar kita. Wa yuaddi ma alaihi minal madhalim min sairi amalihi, dan ketika kita melakukan amal soleh, waktu di dunia kita menzolimi hamba-hamba Allah yang lain, maka amal soleh kita itu akan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Hatta la yabqa, sehingga amal soleh itu tidak ada lagi. Ketika kezaliman kita banyak kepada orang lain, amal soleh yang kita lakukan itu akan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Kalau kita lihat tadi selain disebut ini orang muflis, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan illa saum, kecuali puasa, kecuali saum. Saum itu ibadah yang tidak bisa menjadi kifarat, diberikan kepada orang lain.
fayatahammalullahu ma baki alaihi minal madzalim, dan Allah menanggungnya itu terhadap orang-orang yang zalim itu, wa yudkhiluhu bisaumil jannah, dan Allah memasukkan orang itu yang banyak zalimnya itu ke dalam surga dengan saum yang ia kerjakan. Artinya ketika ibadah-ibadah lain bisa diberikan kepada orang lain karena kezaliman kita, hanya ibadah saum yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Demikian komentar Sufyan bin Uyainah. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kedua kenapa saum itu ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Kemuliaan yang lain dari ibadah saum itu atau fadilah ibadah saum itu adalah bahwa orang yang saum nanti akan memiliki kebahagiaan khusus. Rasulullah mengatakan lis-shaim farhatan, buat orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Farhatun bifitrihi, dia bahagia dengan bukanya. Ketika buka, orang-orang yang saum bahagia dengan buka yang ia lakukan. Saat maghrib, orang saum akan memiliki kebahagiaan di atas rata-rata orang yang tidak saum. Dan yang kedua, kata Rasulullah, wa farhatun idza laqiya rabbih azza wa jal fariha bisaumihi, dan orang saum itu akan bahagia ketika bertemu Allah dengan saum yang ia lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dengan saum yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain, di antara fadilah ibadah saum itu nanti akan memberikan syafaat bagi para pelakunya, bagi orang yang mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syiyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Saum dan Quran itu keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, dan saum berkata, "Ay Rabbi, manatuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi." Ya Allah, aku sudah melarang orang itu untuk tidak makan dan minum pada siang hari untuk memenuhi syahwatnya karena dia melakukan saum. Berikan izin aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang itu. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun mengatakan, mana'tuhun nauma bil laili. Ya Allah, aku sudah mencegah dia untuk tidur di waktu malam karena dia sering membaca aku. Fasyafi'ni fihi, berikan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayusaffa'ani, maka keduanya, kata Rasulullah, diizinkan untuk memberikan syafaat kepada pelakunya. Orang yang saum dan rajin membaca Al-Quran, maka saum dan Al-Quran itu memberikan syafaat kepada pelakunya. Dan mudah-mudahan kita semua sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah termasuk di antara deretan hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat karena saum yang kita lakukan dan Al-Quran yang kita baca. Dan ternyata di dalam hadis Al-Bukhari diriwayatkan, orang yang saum itu pintu surganya khusus. Kita sudah tahu itu, sering disampaikan dalam pengajian, disebutnya itu pintu Ar-Rayyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Masuk lewat pintu Ar-Rayyan itu orang-orang yang saum pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk lewat pintu itu selain mereka, hanya untuk orang yang saum, kata Rasulullah. Yuqalu, dikatakan di depan pintu itu,
Aina shaimun? Di mana orang-orang yang saum? Fayaqumun, maka orang-orang yang saum semuanya berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, seorang pun tidak ada yang bisa masuk lewat pintu itu selain orang yang saum. Fa idza dakhalu, kata Rasulullah, ketika orang-orang yang saum itu sudah masuk surga lewat pintu itu, ughliqa, maka pintu itu pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, seorang pun tidak ada yang bisa masuk lewat pintu itu kecuali hanya orang-orang yang saum. Mudah-mudahan kita semua, sekeluarga kita, bangsa kita ini semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Insyaallah kita bisa melakukan saum dengan sebaik-baiknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara fadilah ibadah saum itu, saum merupakan pintu-pintu kebaikan. Begitu kita melakukan ibadah saum, Rasulullah menyebutkan itu adalah pintu kebaikan. Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah bertanya, apa saja pintu-pintu kebaikan? Rasulullah menjawab, as-saumu junnatun, saum itu perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, sedekah itu bisa menghilangkan dosa sebagaimana api bisa menghilangkan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Wassalatur rajuli min jawfil lail, dan salat malam seseorang yang dilakukan pada malam hari. Inilah pintu-pintu kebaikan: saum, sedekah, dan salat malam. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa melakukan ibadah saum pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, hingga termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadis lain yang menyebutkan fadilah orang yang saum itu, orang yang saum itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Thalathatun la turadu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaim hatta yuftira, orang yang saum sampai dia berbuka. Wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Mudah-mudahan ketika kita saum, kita banyak berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk orang tua kita, untuk semuanya kita berdoa agar Allah memberikan kebaikan, berkah, dan keselamatan pada kita untuk dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum apapun yang kita lakukan, orang-orang saum doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.